Oke. Ya. Kita akan bahas untuk simplex metode 2 fase. Ya. Seperti kemarin yang sudah saya jelaskan di pembahasan di metode simplex, ya. Penentuan apakah ini dapat diselesaikan dengan metode simplex standar, ya, atau metode simplex biasa, ataupun kita harus selesaikan dia dengan metode simplex Big M atau 2 fase, itu adalah dilihat dari fungsi kendalanya. Ya. Jika fungsi kendala, ya, karena kan fungsi kendalanya bisa bertanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau bahkan sudah bertanda sama dengan. Kalau tandanya itu, fungsi kendala itu tanda, ya, adalah pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka akan kita rubah menjadi sama dengan menambahkan slack variabel. Ya. Kemudian dengan ketentuan bahwa slack variabel ini bisa menjadi variabel basis awal. Ya. Kalau semua fungsi kendala dalam kasus tersebut semuanya bertanda kurang dari sama dengan, maka penyelesaian solusi optimumnya dapat dilakukan dengan simplex standar atau simplex biasa. Namun, jika fungsi kendalanya itu sudah ada yang bertanda lebih dari sama dengan, atau bahkan dia sudah bertanda sama dengan, maka tidak bisa kita selesaikan dengan metode simplex biasa, namun harus kita selesaikan dengan metode Big M atau 2 fase. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, jadi ini. Ya. Oke. Ini juga ya, sudah. Nah, ini. Ketentuan dalam merubah fungsi kendala, ya, jika dia bertanda lebih besar sama dengan, maka akan diubah menjadi sama dengan cara dikurangi variabel surplus, ya, dikurangi atau kita tambahkan min S dan ditambahkan artificial variable. Di mana pada kondisi ini, maka nanti artificial variable yang bisa menjadi variabel basis awal, ya. Tapi kalau variabel surplus itu tidak bisa menjadi variabel basis awal, ya. Kalau fungsi kendalanya sudah bertanda kurang dari sama dengan, diubah menjadi sama dengan cara menambahkan variabel slack. Ya, kemudian variabel slack ini bisa menjadi variabel basis awal. Kemudian jika fungsi kendalanya sudah bertanda sama dengan, maka akan dirubah dengan menambahkan artificial variable. Ini ketentuannya. Ya, ini yang kemarin sudah kita bahas. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, bisa lanjut ya. Nah, ini. Nah, untuk metode 2 fase ini tidak sekompleks metode Big M ya. Dalam perhitungannya juga dia lebih simpel ya. Jadi makanya ini saya terangkan terlebih dahulu ya. Nah, dalam metode 2 fase ini penyelesaiannya dipisah menjadi 2 tahapan atau 2 fase. Nah, di setiap tahapan itu penyelesaiannya tetap menggunakan tabel simplex ya. Dengan ketentuan proses kerjanya itu tetap menggunakan langkah-langkah dalam metode simplex. Ya. Nah, untuk fase 1 atau tahap 1 ini memiliki tujuannya bukan mencari solusi optimum terlebih dahulu, ya. Tapi tujuan pada fase 1 ini adalah untuk menghilangkan variabel semu, ya.
Atau kita usahakan menghilangkan itu artinya kita berusaha untuk membuat dia bernilai 0. Ya. Menghilangkan variabel semu dengan cara membuat fungsi tujuan semu. Fungsi tujuannya sudah ada gitu ya. Fungsi tujuannya ada, maksimalisasi atau minimalisasi. Namun di fase 1 kita akan membuat tujuan semu. Nah, tujuan semu ini kita buat ya agar kita bisa menghilangkan variabel semu yang kita tambahkan tadi. Ya. Yang kita tambahkan variabel apa tadi? Kan ada artificial variable tadi ya. Nah, itu. Ya. Kemudian fungsi tujuan semu ini akan diminimumkan atau dienolkan dengan tabel simplex. Jadi ada fungsi tujuan dari kasus atau masalah, kemudian kita akan membuat fungsi tujuan semu. Ya. Nah, di sini ketentuannya, koefisien fungsi tujuan untuk variabel semu itu akan diberi nilai -1 jika fungsi tujuan kasusnya itu adalah maksimalisasi. Ya. Kalau tujuannya itu minimalisasi, maka fungsi tujuan semuanya kita beri tanda atau kita beri koefisien +1. Ya, sambil berjalan mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, fase 1 itu akan berakhir ya, dan kita bisa lanjutkan ke fase 2 jika fungsi tujuan semu ini memiliki nilai 0. Karena tujuannya tadi adalah menghilangkan atau membuat dia bernilai 0. Kalau fungsi tujuan semuanya sudah 0, kita akan lanjut ke fase 2. Terus kalau belum ketemu 0, berarti kita tidak bisa lanjut ke fase 2. Ya. Nah, fase 2 ini merupakan tabel. Jadi di fase 2 ya, tabel awal fase 2 itu merupakan tabel akhir fase 1 yang tujuannya tadi sudah 0. Karena ketentuannya fungsi tujuan di tabel awal untuk solusi optimum ya, di tabel awal simplex itu nilai kanannya harus 0. Ya. Kemudian variabel semu ya, atau variabel yang kita tambahkan ya, artificial variable tadi, kalau dia tadi sudah kita hilangkan, maka tidak perlu kita masukkan ke dalam tabel awal fase 2. Oke. Nah, kita pakai angka ya, pakai angka. Ini contohnya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 50X1 plus 80X2 dengan kendala X1 kurang dari 40, X2 lebih dari sama dengan 20, X1 plus X2 sama dengan 50. Ya. Ini bertanda kurang dari sama dengan ya. Bertanda kurang dari sama dengan ya. Kemudian kendala 2-nya bertanda lebih dari sama dengan. Kendala ketiganya bertanda sama dengan. Ya. Yang bertanda kurang dari sama dengan, kendala 1 bertanda kurang dari sama dengan, yaitu X1 kurang dari sama dengan 40, akan diubah menjadi X1 plus slack variabel 1 sama dengan 40. Maaf, ada yang salah. Sebentar, saya betulkan dulu. Ada yang hilang tulisan saya. Oke. Maaf. Nah, ya. Terlihat ya. Untuk kendala 1, X1 kurang dari sama dengan 40 diubah menjadi X1 plus slack variabel 1 sama dengan 40. Kita ikutin ketentuan yang tadi. Nah, ini ya. Nih. Kalau dia bertanda kurang dari sama dengan, diubah menjadi sama dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian persamaan kedua tadi, kendala 2,
kendala 2 itu bertanda lebih dari sama dengan. Berarti diubah menjadi sama dengan, dikurangi variabel surplus, ditambahkan artifisial variabel. Kita lihat. X2 lebih dari sama dengan 20, berarti X2 kita kurangi dengan select variabel, bukan select variabel, dikurangi surplus variabel S2 ditambah dengan artifisial variabel Q1 sama dengan 20. Q1 dan Q2 ini merupakan variabel artifisial. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Kemudian kendala ketiga adalah X1 plus X2 sama dengan 50. Ya, ini sudah bertanda sama dengan, berarti ketentuannya tadi yang bertanda sama dengan itu cukup kita tambahkan dengan artifisial variabel. Ya, kita rubah menjadi X1 plus X2 plus Q2 sama dengan 50. Q2-nya adalah artifisial variabel kedua. Oke. Ya. Gimana? Bisa lanjut? Ya. Q1 dan Q2 merupakan artifisial variabel yang ditambahkan. Nah, di sini ya, karena ini merupakan variabel yang kita tambahkan atau variabel artifisial, maka kita akan cari ya, berapa nilai Q1 dan Q2. Ya. Q1 itu ada di kendala kedua, Q2-nya ada dari kendala ketiga. Berarti Q1 sama dengan 20 min X2 plus S2. Jadi sini ya, dari kendala 2. Kemudian Q2-nya itu dari kendala 3, yaitu X1 plus X2 sama dengan, X1 plus X2 plus Q2 sama dengan 50. Ya, berarti Q2-nya adalah 50 min X1 min X2. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu, maaf aku mau nanya, Bu. Ya. Tadi kan yang dikurang dari sama dengan itu kan disebutnya variabel surplus ya, Bu? Iya. Maaf, yang dikurang dari sama dengan variabel slack, sedangkan yang lebih dari sama dengan itu kan variabel surplus. Iya, Itu betul. sama aja atau nggak, Bu? Soalnya kan lambangnya sama-sama S, Bu. Surplus variabel dan slack variabel itu sama. Hanya kalau slack variabel itu ditambahkan pada fungsi kendala yang bertanda kurang dari sama dengan. Tapi kalau surplus variabel itu kita kurangkan, bukan ditambahkan, kita kurangkan. Simbolnya sama. Simbolnya sama. Hanya yang satu bertanda plus, yang satu bertanda min. Kasih, Bu. Oke. Sudah? Ada lagi? Jadi kenapa namanya surplus variabel? Itu jangan hanya dibaca S2 dan S1-nya saja, tapi ditandai dengan plus, itu adalah yang kalau plus S berarti itu adalah slack variabel, tapi kalau yang min S itu surplus variabel. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke. Nah, setelah ini kita akan membuat fungsi tujuan semu. Fungsi tujuan semunya itu adalah dari artifisial variabel yang kita dapatkan tadi. Ya, artifisial variabelnya kan Q1 dan Q2. Ya, tadi ketentuannya adalah koefisien untuk variabel semu. Koefisien fungsi tujuan untuk variabel semu itu akan diberi nilai min 1 jika fungsi tujuan aslinya, fungsi tujuan awalnya adalah maksimum, dan plus 1 jika fungsi tujuannya adalah minimum. Ini kita pakai ya, kasus awalnya atau kasusnya adalah maksimum Z, berarti mengikuti ketentuan koefisien fungsi tujuan variabel semunya, kalau dia maksimum berarti kita tandai dengan negatif. Nah, ini kita masukkannya menjadi maksimum Q sama dengan min
Q1 min Q2. Ya. Kemudian maksimum Q sama dengan min. Kita masukkan Q1-nya tadi. Q1-nya adalah 20 min X2 plus S2 dikurangi dalam kurung 50 min X1 min X2. Ya, sehingga kita peroleh berarti min dikalikan plus, min kali min plus, min kali plus min kali plus min kali min plus, min kali min plus. Sehingga maksimum Q-nya adalah X1 plus X2 ditambah X2, 2X2 min S2 ya. Sorry. X1 20. Oh, ini sorry. Bentar. Oke, ada yang naik. Sebentar. Ada yang bergeser. Ya. Cukup. Ya. 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 Berarti min 20 plus X2 min S2 min 50. X1-nya ada X1-nya 1. X2 ditambah X2, 2X2 min S2 min 20 min 50 min 70. Kemudian kita pindah dia ke kiri agar kita mendapatkan nilai kanan dari Q, berarti X1 dipindah ke kiri menjadi min X1, 2X2 dipindah ke kiri menjadi min 2X2, S2 dipindah ke kiri menjadi plus S2 sama dengan min 70. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ini kita masukkan ke dalam tabel simplex. Ya. Iterasi 0 fase 1 tadi Q-nya adalah min 1. Maaf. Q-nya ya. Min 1, X1-nya adalah min 1, X2-nya min 2, S2-nya 1, nilai kanannya 70. Min 70. Ya. Kemudian variabel basis dari sini ya. X1 sebagai variabel basis di kendala 1 ya. Kemudian di kendala 2 yang jadi variabel basis adalah Q1. Kemudian di kendala 3 yang menjadi variabel basis adalah Q2. Jadi kita masukkan X1 1, S1-nya 1, nilai kanan 40. Kemudian Q1, X2-nya 1, S2-nya min 1, Q1-nya 1. Jadi kita masukkan ke sini. Ya. Oke. Dan Q2. Dari sini ada pertanyaan?
Kalau sudah sampai sini berarti kita akan hitung, kita akan cari ya. Ya. Kita akan cari. Nah, ini berbeda. Yang kita pilih sebagai kolom kunci itu bukan yang bernilai negatif. Bukan X1 dan X2. Ya. Karena kita berusaha menghilangkan atau mengenolkan ya. Jadi yang dipilih sebagai kolom kunci, sorry ini salah ya tadi ya. Bentar. Ini S2 ini ada yang salah. Ya. Ya. Ya, sorry. Oke. Kita pilih. Sebentar. Saya salin aja biar nggak bingung. Oke. Ini. Sebentar. Oke. Variabel. Oke. Nilai masuk tabel fase 1. Itu fungsi tujuan semuanya. Fungsi tujuan semuanya adalah ini. Ya. Oke. Kemudian fungsi kendala. Nah, ini. Biar nggak bingung, saya tuliskan yang masuk tabel yang ini. Kendala 1. Ini kendala 2. Di kendala 1 variabel basisnya S1, variabel basisnya Q1, variabel basisnya Q2. Oke. Ini ya. Oke. Ini masuk ke tabel fase 1, kita masukkan ya. Terus kita hitung. Sorry. Ya. Dua. Kolom kuncinya X2 minus 2. Baris kuncinya ya. Berarti S1 40 dibagi 0 tidak terhingga, 20 dibagi
1, 20, 50 dibagi 1, 50, berarti baris kuncinya baris Q1. Baris Q1 tadi 0, 1. Oke. Q1. Oke, saya copy. Saya taruh sini dulu. Nol, 1, 0, min 1, terus 1, 1, 0, 20. Ini 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, 1, 0, 20. 0, 1, 0, min 1, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian angka kunci. Angka kuncinya adalah 1. Kita cari baris kunci baru dari Q1, ya, namanya berubah sesuai kolom kunci. Yaitu X2. Berarti baris kunci barunya adalah 0 dibagi 1, 1 dibagi 1, 0 dibagi 1, min 1 dibagi 1, 1 dibagi 1, 0 dibagi 1, 20 dibagi 1. Berarti angkanya adalah garis kuncinya namanya baris X2, angkanya adalah 0, 1, 0, min 1, 1, 0, 20. Pembaginya 1, berarti angkanya sama. Ya. 0, 1, 0, min 1, 1, 0, 20. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana Mbak Nabila? Belum ada Ibu. Kenapa? Bisa dipahami? Belum ada Ibu. Belum. Oke. Ini baris kunci baru ya. X2. Kemudian kita merubah baris lain.
Oke. Kita rubah baris-baris lain. Yang pertama kali kita rubah adalah baris Q1 aja. Kita ganti Q1. Berarti Q1-nya adalah min 1, min 2, 0. Saya tulis dulu. Ya. Baris Q, angkanya adalah 0. Min 1, min 2, 0, 1, 0, 0, min 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oke. Angka di baris Q yang masuk kolom kunci adalah min 2. Merubah baris Q adalah dengan cara baris Q dikurangi angka masuk kolom kunci dikalikan angka baris kunci baru. Oke. Baris Q-nya kita masukkan min 1, min 1, min 2, 0, 1, 0, 0, min 70. Min 1, min 2, 0, 1, 0, 0, 70. Kemudian angka yang masuk di kolom kunci adalah min 2. Dikalikan dengan angka baris kunci baru. Baris kunci barunya tadi adalah ini. Baris kunci barunya nol, satu, 0, lihat ini dikurang. Dikurang ya. Min 1 dikurangi min 2 kali 0 berarti nilainya min 1. Kemudian min 2 dikurangi min 2 kali 1, 0. 0 dikurangi min 2 kali 0,
0. Ya. Oke, ini coret-coretannya di sini deh. Min 1 dikurangi dalam kurung min 2 kali 0. Min 1 min 0 sama dengan min 1. Min 2 kurangi kurung min 2 kali 1 sama dengan min 2 min 2 sama dengan min 2 0. Oke. Terus mana nih? Sini aja coba. 1 kurangi min 2 kali min 1. Berarti sama dengan 1 dikurangi min kali min plus ya. Min 2. Berarti min 1. Min kali min plus. Berarti dengan 1. Yang ini 2. Ini 2. Ini 0. Kok ketemu 2? Saya pindah 0 0 kurangi min 2 kali 1. 0 min 2 dengan 0 plus 2 dengan Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, maaf tadi yang di kolom keempat harusnya minus 1 ya Bu, bukan 1. Yang mana? Yang ini? Yang kolom keempat. Kolom keempat ya. 1, 2, 3, 4. Ini ya? Iya Ibu. Oke. 1 min oh iya. Sorry. Min 1 ya. Min Oke. Ini saya pindah aja. Saya pindah. Ya, saya pindah ya. Yang ini hilang. Min 1
1. Min 1 min 2 kali 0 sama dengan min 2 kali 1 min saya pindah ya 0 saya pindah ya. Oke, terus sekarang yang ke berikutnya ya. Min 70 kurangi min 2 kali 20 ya. Min 70 dikurangi min 2 kali 20 sama dengan min 70 dikurangi min 40 berarti sama dengan min 70 plus 40 sama dengan min. Oke, min 30 ya, kita cek, kita masukkan ini ya angkanya min 1 0 0 min 1 2 0 min 1 0 0 min 1 2 0 min 3 ya. Terus kita rubah baris S1, kita rubah baris S1 baris S1 ini baris S1 adalah 1 0 1 0 X1 dan S1 baris S1 X1 Y X2 S1 S2 Q1 Q2 terus nilai kanan 40 nilai kanannya 40 ya. Angka masuk kolom kunci angka baris 1 S1 masuk kolom kunci adalah 0 karena nilai angka masuk kolom kunci adalah 0 maka nilai baris baru S1 adalah sama dengan nilai S1 lama. Belum dihitung ya. Nilainya sama. 1 1 0 1 0 0 0 4 ya. Terus baris Q2 baris Q2 1 1
1 0 oh ya oke garis Q2 Q2 X1 nya 1 X2 nya 1 S1 nya 0 S2 nya 0 Q1 nya 0 Q2 nya 0 nilai kanannya 50 nilai kanannya 50 angka baris Q2 yang kolom kunci adalah 1. Merubah baris Q2 barisnya adalah 1 1 0 0 baru hilang baris kunci baru angka masuk kolom kuncinya 1 dikali 0 1 satu dikurangi 1 dari 0 dengan 1 terus 1 dikurangi 1 dari 1 dengan 1 dikurangi 1 dengan 0 itu ya 1 0 dari ini terus ini saja ya 1 kolom 2 kolom kolom
4 berarti 0 dikurangi 1 kali min 1 dengan 0 plus 1 dengan 1 ini kolom 4. Ini 1 terus 0 kurangi 1 kali 1 berarti sama dengan 0 min 1 dengan min ini kolom 5. Min 1 ini 1 naik lagi ya. Oke. Terus 50 dikurangi 1 kali 20 ini sama dengan 30 kolom 7 ya. Oke. Satu kosong kosong satu kosong kosong satu min 1 1 30. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Gimana? Gimana? Yang mau ditanyakan? Terasi itu ya. Oke. Kalau angka masuk kolom kuncinya 0 tidak perlu kita hitung. Berarti kita sudah di baris Q1 sudah, S12, Q2 sih. Nah, ini masih ada angka ya. Q1 ya. Nah, kita harus mengeluarkan Q2 ini harus kita keluarkan dari variabel basis. Jadi ini harus kita keluarkan. Kan tadi di awal ini kan ada Q1, Q2. Q1, Q2 ini harus bisa kita keluarkan dari variabel basis. Oke. Karena di sini masih ada Q2, maka kita harus mengeluarkan. Nah, karena kita mau mengeluarkan Q2 dari variabel basis, ya. Kalau kita memilih X1 sebagai kolom kunci, karena di sini kan ada X1 dan S2, sama-sama masih mulai nilai negatif. Kalau kita pilih min 1 di X1 di sini, maka kan kolom kuncinya kan kolom kunci X1. Ya. X1. Ya. Oke. Pilih berarti ya. Oke. Berarti kolom kunci X1 baris kuncinya adalah 40 dibagi 1, 40, 20 dibagi 0, ternyata ini salah nih ya, 30 dibagi 1, 30. Ya, itu. Ada pertanyaan?
Bisa dicari sendiri untuk iterasi fase iterasi 1, sorry ini salah ini. Bukan iterasi 1 fase 1 tapi oh ya ini masih fase 1. Bisa dicari sendiri nanti. Hasilnya adalah iterasi 2 fase 1. Ya. Nih, hasilnya ya. Nah, ini Anda bisa lihat yang kita pilih sebagai kolom kunci itu bukan X1 tapi kita pilih S2. Ya. 20 dibagi min 1 walaupun ini ya. Karena kita lihat di sini bukan menjadi X1 tapi menjadi S2. Ini biar di sininya bisa 0. Oke. Nanti kita coba lagi ya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nanti coba PPT-nya saya lengkapi dengan perhitungan ininya ya. Baru nanti saya kirim. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Nabila? Cukup, Ibu. Oke, nanti coba. Ada yang namanya Adrisa itu udah nggak aktif ya? Iya, Ibu, sama Syifa. Ada, oke, sama Siva. Kalau Anissa, Aprilia? Aktif, Ibu. Ada hadir hari ini? Oke, tidak ada ya? Hadir, Ibu. Ada di room Jimit. Anissa, Aprilia ada? Mbak Anissa? Kalau tidak bisa suara, bisa ini tulis atau angkat tangan. Anissa? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ya, berarti sudah saya absen semua. Ya. Hari ini hadir semua, alhamdulillah. Nanti Mbak, setelah saya lengkapi PPT-nya ya, karena tadi belum lengkap ya, hitungannya belum ada. Saya lengkapi terlebih dahulu, baru nanti saya kirim. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri sampai di sini, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, ya saya tidak mau memaksa ya, karena kalau pertemuan secara online ya begini. Ya, oke. Nanti mudah-mudahan minggu depan bisa kita bahas ya, dengan membahas yang simpleknya. Lebih jelas lagi saya rasa kalau pertemuan secara luring. Oke, sambil dikerjakan soal, nggak usah dikirim lewat email ya, emailnya tidak perlu tidak usah dikirim ke email itu, tapi tolong dikerjakan aja untuk latihan yang ada di Simplek yang filenya saya kirim semalam ya, gitu. Nanti minggu depan kita cek lagi, oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Pamit ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.